Ini adalah versi kisah yang jauh lebih lengkap, ditambah detail sejarah, episode perjuangan yang jarang diceritakan, bukti-bukti peninggalan, dan urutan utuh dari asal-usul hingga warisan beliau yang terasa sampai 6 abad kemudian. Semua disusun menyambung kronologis dari awal sampai akhir. Kisah lengkap dan utuh Kanjeng Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim, sang penabur benih Islam pertama di Tanah Jawa. Bagian 1, asal-usul dan jejak perjalanan ribuan mil sebelum sampai ke Jawa. Kanjeng Sunan Gresik bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Menurut prasasti di makam beliau dan naskah sejarah tertua, beliau lahir sekitar tahun 1350 M di Samarkand, dari garis keturunan murni Nabi Muhammad SAW melalui jalur cucu beliau, Imam Husain bin Ali. Ayahnya adalah Syekh Jumadil Kubro, ulama besar yang dihormati seluruh dunia Islam pada masa itu, dan ibunya adalah putri Raja Persia. Ada 3 pendapat sejarawan tentang asal beliau, namun yang paling kuat dibuktikan prasasti adalah keluarga beliau berpindah dari Samarkand ke Persia, lalu diperintahkan guru besar mereka untuk menyebarkan Islam ke ujung timur dunia, wilayah Nusantara yang saat itu masih hampir seluruhnya beragama Hindu-Buddha. Perjalanan panjang menuju Jawa. Beliau berangkat bersama ayah, 2 saudaranya, dan 9 pengikut setia yang ahli di berbagai bidang, pedagang, tabib, petani, tukang bangunan, dan penulis. Ini adalah tim dakwah terpadu yang beliau rancang sendiri. Perjalanan melewati Gujarat, lalu Kampa. Di sana ayahnya dijadikan penasihat Raja Kampa, dan Malik Ibrahim menikah dengan putri raja bernama Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan inilah lahir 2 putra yang kelak menjadi pilar Wali Songo, Raden Rahmat dan Raden Makdum Ibrahim. Keduanya lahir di Kampa, bukan di Pasai seperti yang sering salah kaprah. Keluarga melanjutkan perjalanan ke Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Disinilah ayahnya Syekh Jumadil Kubro wafat dan dimakamkan. Malik Ibrahim menetap 7 tahun di Pasai, memperdalam ilmu agama, menyempurnakan strategi dakwah, dan mengamati bagaimana Islam diterima masyarakat Nusantara. Tahun 1390 M, di usia 40 tahun, beliau bertekad kuat berlayar menuju Pulau Jawa, tanah yang belum ada umat Islam menetap secara teratur, dan dikuasai kerajaan Majapahit yang sedang di puncak kekuasaannya. Bagian 2, mendarat di Gresik, 6 bulan menyamar sebelum berdakwah. Saat itu Gresik hanyalah desa nelayan kecil di pesisir utara Jawa Timur, namun menjadi pelabuhan transit yang ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Malik Ibrahim memilih Gresik karena 2 alasan strategis. 1. Letaknya di jalur dagang internasional, sehingga mudah bertemu banyak orang dari berbagai daerah. 2. Jauh dari pusat kekuasaan Majapahit di Trowulan, sehingga penguasa tidak terlalu ketat mengawasi gerak-gerik pendatang baru. Prinsip dakwah beliau yang revolusioner pada masa itu. Jangan datang membawa kitab dan langsung mengajak orang masuk agama. Masuklah ke hati mereka lewat apa yang mereka butuhkan dan sukai. Jangan ubah adat istiadat mereka sebelum mereka mencintai ajaran yang kita bawa. Selama 6 bulan pertama, beliau tidak menyatakan diri sebagai ulama. Beliau menyamar jadi pedagang kain keliling, masuk ke desa-desa, duduk di warung rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, mempelajari bahasa Jawa, adat sopan santun, kesenian gamelan, dan kepercayaan lokal. Beliau melihat sendiri penderitaan rakyat saat itu. Majapahit baru saja ditinggal Raja Hayam Wuruk, terjadi perang saudara perebutan tahta yang disebut Perang Paregrek. Sistem kasta sangat kejam. Rakyat golongan Sudra tidak boleh masuk kuil, tidak boleh belajar kitab suci. Pajak sangat berat, dan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Rumah rakyat hampir semuanya dari anyaman bambu, sering terbakar habis dalam sekejap saat musim kemarau. Banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan dukun setempat, dan tidak ada tabib yang mau mengobati orang miskin secara cuma-cuma. Setelah cukup memahami seluk-beluk tanah Jawa, barulah Malik Ibrahim memulai langkah nyata. Bagian 3, cara dakwah yang menaklukkan hati, bukan pedang, melainkan kebaikan nyata. Beliau tidak pernah memaksa siapapun masuk Islam. Segala yang beliau lakukan adalah tindakan nyata yang meringankan beban hidup rakyat, sehingga mereka sendiri yang bertanya-tanya dan ingin memeluk agama beliau. 1. Pedagang paling jujur di seluruh pelabuhan. Beliau mendirikan kios dagang yang menjual kain, rempah, dan barang dari luar negeri. Aturan beliau sederhana.
tidak pernah menimbang kurang, tidak pernah menipu harga. Orang miskin boleh berhutang dulu, dan kalau tidak mampu membayar lunas, hutangnya dihapus. Sering membagikan makanan dan pakaian gratis kepada anak yatim dan lansia di sekitar pelabuhan. Dalam waktu singkat, kios beliau menjadi yang paling ramai di seluruh Gresik. Orang berkata, bertransaksi dengan orang asing ini, hati jadi tenang, tidak perlu curiga. Tuh, tabib rakyat yang tidak pernah meminta bayaran. Beliau menguasai ilmu pengobatan dengan ramuan herbal yang dibawa dari negeri asalnya. Setiap orang sakit, kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, bahkan yang tadinya memusuhi beliau, diobati secara cuma-cuma. Banyak orang sembuh dari penyakit parah yang sudah bertahun-tahun tidak tertolong. Kisah paling terkenal, menyembuhkan putri Raja Majapahit. Tahun 1392, putri kesayangan Prabu Wikramawardhana bernama Dewi Sekar Kedaton sakit keras selama 3 tahun. Semua tabib istana dan dukun paling sakti se-Majapahit sudah mencoba, tidak ada yang berhasil. Raja mengumumkan, siapa yang menyembuhkan putri, boleh meminta apa saja, emas, tanah luas, bahkan menjadi menantu raja. Ada pedagang Tionghoa di Gresik yang menyarankan, ada orang asing di Gresik yang pandai mengobati orang miskin. Banyak yang sembuh dari penyakit mustahil. Raja segera memutus utusan menjemput Malik Ibrahim. Beliau datang ke istana, memeriksa putri dengan teliti, meracik jamu dari akar-akaran pilihan, ditambah doa. Hanya dalam 7 hari, putri raja sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Raja sangat gembira, menawarkan 100 keping emas, tanah seluas 1 desa, dan ingin menikahkan putri dengan beliau. Malik Ibrahim menolak semuanya dengan hormat, lalu berkata, hamba tidak butuh emas atau tanah. Hamba hanya meminta 1 izin. Izinkan hamba tinggal di Gresik, mengajarkan agama hamba kepada siapa saja yang mau menerimanya. Dan jangan ada yang boleh mengganggu hamba serta pengikut hamba. Raja tertegun. Belum pernah ada orang di dunia ini yang menolak kekayaan dan kedudukan tinggi hanya demi izin mengajar. Akhirnya beliau dikabulkan. Bahkan diberi sebidang tanah luas di Bukit Gapura untuk membangun tempat tinggal dan surau. Inilah izin resmi pertama dakwah Islam di tanah Jawa dari penguasa tertinggi, yang membuat dakwah beliau aman dari gangguan apapun. Sri mengajarkan keahlian agar rakyat hidup lebih sejahtera. Beliau tidak hanya mengurus rohani, tapi juga kehidupan duniawi rakyat. Membawa bibit padi unggul, kapas, dan pohon kelapa dari luar negeri, lalu mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik. Hasil panen rakyat naik berlipat ganda. Mengajarkan cara membuat garam bersih dari air laut. Membawa tukang bangunan dari pengikutnya, mengajarkan rakyat membuat bata dan genteng dari tanah liat yang dibakar. Beliau sendiri ikut mengaduk tanah dan membantu membangun rumah bagi orang miskin secara gratis. Dalam 3 tahun, ratusan rumah warga Gresik berubah dari anyaman bambu menjadi bangunan tahan api dan tahan hujan. Mendamaikan 2 kelompok pedagang besar yang hampir berperang memperebutkan tempat berlabuh di pelabuhan. Beliau membagi tempat secara adil tanpa memihak, dan sejak saat itu pelabuhan Gresik menjadi tempat paling damai dan ramai di seluruh Jawa. 4. Menghadapi fitnah dan ujian dengan kesabaran luar biasa. Tidak semua orang senang dengan kehadiran beliau. Kaum Brahmana dan bangsawan Majapahit merasa terancam. Ajaran Islam yang mengatakan semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah bisa meruntuhkan sistem kasta yang menguntungkan mereka selama ratusan tahun. Mereka menyebarkan fitnah, menyebut Malik Ibrahim penyihir, orang asing yang ingin merebut tahta dan melarang rakyat bergaul dengannya. Pernah mereka menguji beliau dengan jahat, mengundang makan, lalu menyajikan nasi yang dicampur daging babi cincang halus. Makanan yang diharamkan Islam, berharap beliau marah sehingga bisa dituduh tidak sopan dan diusir. Saat makanan disajikan, Allah membuka hati beliau untuk mengetahui isinya. Beliau tidak marah, tidak menuduh, hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih jamuannya. Agamaku melarangku memakan ini. Mari kita berikan pada orang yang lebih membutuhkan di luar." Lalu makanan itu diberikan kepada pengemis di depan rumah. Para Brahmana tercengang, tidak ada setitik kemarahan pun di wajah beliau. Kepala Brahmana bertanya, "Kau tahu kami berniat jahat, kenapa tidak marah?" Malik Ibrahim menjawab tenang,
Agamaku mengajarkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, niscaya musuhmu akan berubah menjadi temanmu. Malam itu juga, kepala Brahmana bersama 12 pengikutnya datang ke rumah Malik Ibrahim, meminta maaf sebesar-besarnya, dan menyatakan masuk Islam. Mereka menjadi murid setia beliau sampai akhir hayat. Bagian 4, membangun pondasi Islam abadi di Jawa. Setelah dakwah semakin luas diterima, beliau mulai membangun struktur yang membuat Islam tidak akan hilang sepeninggalnya. 1. Mendirikan pesantren pertama di Tanah Jawa di Bukit Gapura. Surau kecil itu berkembang pesat. Dalam beberapa tahun sudah ada ratusan santri yang datang dari berbagai pelosok Jawa. Gresik, Surabaya, Lamongan, Tuban, bahkan dari pedalaman Majapahit. Di sana beliau mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, akhlak mulia, plus keahlian hidup agar para santri nanti bisa berdakwah sambil menghidupi diri sendiri. 2. Mencetak kader penerus dakwah. Cikal bakal seluruh wali songo. Hampir semua wali songo memiliki hubungan guru-murid langsung atau tidak langsung dengan beliau. 2 putranya, Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Sunan Giri dididik dasar agama langsung oleh beliau saat masih kecil, sebelum dikirim menuntut ilmu lebih lanjut ke Sunan Ampel. Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati semuanya pernah belajar di pesantren Bukit Gapura atau menjadi murid dari murid beliau. Beliau jugalah yang merumuskan 4 pilar strategi dakwah wali songo yang dipakai seluruh wali hingga berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Jawa tanpa perang besar. Dakwah lewat perdagangan jujur. Dakwah lewat pengobatan dan kepedulian sosial. Dakwah lewat pendekatan budaya. Dakwah lewat pendidikan berkelanjutan. Sri. Revolusi cara belajar agama. Beliau yang pertama kali memperkenalkan tulisan Arab pegon di Jawa, huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa. Sebelumnya rakyat hanya belajar agama lewat lisan. Dengan pegon mereka bisa menuliskan ayat Al-Quran, doa, dan ajaran agama dalam bahasa yang mereka fahami sehari-hari tanpa harus menguasai bahasa Arab sempurna. Inilah kunci mengapa Islam cepat menyebar ke lapisan rakyat bawah. Beliau juga yang memperkenalkan kalender Hijriyah di kalangan masyarakat Jawa, sehingga umat bisa menentukan waktu puasa, Idul Fitri, dan ibadah lain dengan tepat. Karena semua jasa itu, rakyat Gresik dengan penuh hormat memanggilnya Kanjeng Sunan Gresik, artinya Tuan Guru yang dihormati dari Gresik. Beliau juga sering disebut Syekh Maghribi karena berasal dari arah barat menurut pandangan orang Jawa. Bagian 5. Wafatnya Sang Wali, detik-detik terakhir dan peristiwa di makam. Selama hampir 30 tahun Kanjeng Sunan Gresik mengabdi di Tanah Jawa. Di usia senja, tubuhnya semakin lemah, tapi setiap pagi beliau masih duduk di teras surau, menyapa rakyat yang lewat, menjawab pertanyaan agama, bahkan masih meracik jamu untuk orang sakit yang datang. 3 hari sebelum wafat, beliau memanggil seluruh murid, kedua putranya, dan para pemuka masyarakat Gresik berkumpul. Wasiat terakhir beliau yang sampai sekarang dipegang teguh umat Islam Nusantara. Janganlah kalian menyebarkan agama dengan pedang atau paksaan. Niscaya ia akan musnah secepat ia datang. Sebarkanlah dengan akhlak mulia, bantuan nyata, dan kasih sayang. Niscaya ia akan berakar kuat di hati rakyat sampai akhir zaman. Jaga baik-baik tanah Jawa ini, jadikan ia tempat yang damai bagi semua pemeluk agama, tanpa membeda-bedakan asal-usul dan derajat. Setelah selesai berwasiat, beliau berbaring tenang, membaca syahadat untuk terakhir kalinya, dan menghembuskan nafas terakhir pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 7 April tahun 1419 Masehi. Saat jenazah dimandikan dan dikafani, menurut catatan Babat Tanah Jawi, tercium bau harum semerbak yang tidak pernah tercium sebelumnya, menyelimuti seluruh Bukit Gapura sampai berhari-hari. Ribuan orang datang mengantar jenazah. Rakyat jelata, pedagang dari berbagai bangsa, Brahmana yang sudah masuk Islam, bahkan utusan Raja Majapahit datang membawa penghormatan resmi. Semua menangis, tidak ada satu orang pun di Gresik yang tidak merasa kehilangan orang baik itu. Beliau dimakamkan di Bukit Gapura, Gresik, tempat yang kini menjadi kompleks makam paling diziarahi di Jawa Timur. Di atas makamnya tertanam prasasti batu bertulis huruf Arab yang dibuat sezaman dengan wafatnya. Menjadi bukti sejarah tertulis tertua tentang keberadaan Wali Songo.
Prasasti ini ditemukan kembali oleh sejarawan Belanda Snauk Hurgronje tahun 1885 dan isinya menegaskan nama, asal-usul, garis keturunan, dan tahun wafat beliau dengan sangat akurat. Hanya Sunan Gresik yang memiliki prasasti sezaman di antara kesembilan wali. Bagian 6. Warisan abadi yang masih hidup sampai hari ini. 6 abad lebih berlalu. Nama dan jasa Kanjeng Sunan Gresik tidak pernah pudar. Beliau diakui secara luas dan akademis sebagai wali pertama dari 9 wali yang membuka jalan masuknya Islam ke tanah Jawa secara damai. Gresik yang beliau bangun dari desa nelayan kecil kini menjadi kota besar yang dikenal sebagai kota wali dan kota santri, dengan pelabuhan yang masih menjadi salah satu tersibuk di Jawa Timur. Makam beliau di Bukit Gapura diziarahi ribuan orang setiap hari dari seluruh Nusantara bahkan mancanegara, terutama pada bulan Maulid dan malam Jumat Legi. Pesantren yang beliau dirikan kini berkembang menjadi lembaga pendidikan besar yang masih mendidik ribuan santri setiap tahun. Ramuan obat herbal racikan beliau yang dikenal sebagai jamu Sunan Gresik masih dibuat dan dipakai masyarakat sampai sekarang untuk berbagai penyakit. Yang terpenting, cara dakwah damai beliau, tanpa kekerasan, menghargai budaya lokal, mengutamakan kesejahteraan rakyat, menjadi akar mengapa Islam di Indonesia bisa tumbuh menjadi mayoritas terbesar di dunia dengan wajah yang toleran, ramah, dan damai. Banyak sejarawan dunia mengakui, perjuangan Sunan Gresik dan Wali Songo adalah salah satu contoh penyebaran agama paling berhasil dan paling damai dalam seluruh sejarah peradaban manusia. Penutup kisah utuh. Kanjeng Sunan Gresik tidak pernah menaklukkan Jawa dengan pedang atau pasukan.